Faktor risiko hipertensi dibagi menjadi dua jenis. Halo teman-teman, sehat saya. Jumpa lagi saya dengan Dr. Arya, dokter spesialis saraf magister kesehatan yang berada di kota Solo. Salam sehat, bahagia. Kalau tidak sehat, tidak bahagia dong. Untuk kali ini saya akan membahas adanya hipertensi atau kita sebut dengan tekanan darah tinggi. Adalah dimana saat kondisi tekanan darah berada di nilai di atas 130/80 atau lebih. Bahkan diagnosa hipertensi dilakukan dengan pengukuran tekanan darah menggunakan adanya tensimeter. Tekanan darah sebaiknya diukur beberapa kali untuk memastikan yang didapat itu akurat atau tidak. Pengukuran tekanan darah bisa dilakukan oleh dokter, para medis, atau tenaga kesehatan yang lain. Selain itu, diagnosis hipertensi juga memperhatikan beberapa faktor sebagai berikut. Dengan adanya menilai faktor, risiko terjadi hipertensi atau morbiditas atau kesakitan dapat dikurangi atau diturunkan. Identifikasi penyebab hipertensi bisa kita ketahui dengan aktivitas sehari-hari atau makanan yang kita konsumsi. Nilai adanya tidaknya kerusakan organ juga diketahui dari pemeriksaan penunjang maupun pemeriksaan fisik. Penilaian histori dan penilaian fisik adalah penting. Tes laboratorium juga seperti kadar gula darah, hematokrit, lipid, serum potasium, kreatinin, kalsium, serta urin atau albumin bahkan kreatinin itu untuk memeriksa terjadi komplikasi terjadi tekanan darah tinggi. EKG juga bisa dilakukan jika untuk mendeteksi bahaya hipertensi dari jantung. Untuk hipertensi, tekanan darah tinggi ini adalah suatu penyakit yang berbahaya dan memperberat kerja organ jantung. Selain itu, aliran darah tekanan darah tinggi dapat pula membahayakan arteri, organ jantung, ginjal, dan mata. Penyakit hipertensi kerap disebut dengan pembunuh diam-diam karena tidak memberikan gejala yang khas, tetapi bisa meningkatkan berbahaya yang dapat berujung pada kematian jika tidak dikontrol ataupun dikendalikan dengan baik. Mayo Clinic adalah sebuah jurnal di Amerika. Hipertensi adalah penyakit berbahaya yang bisa mengancam jiwa. Berikut ini adalah komplikasi hipertensi yang patut diwaspadai. Pertama adalah komplikasi jantung. Hipertensi dapat memicu komplikasi kesehatan pada jantung. Organ vital ini bertugas memompa ke darah ke seluruh tubuh manusia. Jika tekanan darah ini tidak terkendali dan terlalu tinggi, kondisi tersebut dapat merusak fungsi jantung dan menimbulkan beberapa komplikasi adanya hipertensi, seperti penyakit arteri koroner, pembesaran jantung bagian kiri, serangan jantung mendadak, bahkan terjadi gagal jantung. Yang kedua adalah stroke. Stroke bisa terjadi karena aliran darah kaya oksigen menuju sebagian area otak mengalami suatu gangguan. Misalnya karena ada sumbatan atau pembuluh darah yang pecah. Penyumbatan ini kerap terjadi karena adanya aterosklerosis dalam pembuluh darah atau kita sebut dengan plak pembuluh darah. Pada orang yang punya hipertensi, stroke mungkin terjadi ketika tekanan darah tinggi sehingga pembuluh darah di salah satu area otak itu pecah. Gejala stroke bisa meliputi kelumpuhan, mati rasa di sejumlah bagian tubuh atau mulai dari wajah, tangan, kaki, mulut hingga bahkan mata. Yang ketiga dari masalah hipertensi adalah ini adalah masalah ginjal. Ginjal memiliki fungsi membuang sisa makanan dari cairan berlebih dari tubuh. Proses ini sangat bergantung pada pembuluh darah yang sehat. Maka dari itu, jika seorang menderita tekanan darah tinggi, resikonya bisa merusak pembuluh darah yang mengarah dan berasal dari ginjal.
Kondisi ini dapat memicu terjadinya adanya komplikasi hipertensi, yaitu berupa nefropati atau sekumpulan penyakit yang menyerang ginjal, antara lain gagal ginjal, glomerulosklerosis atau luka di bagian glomeruli, yakni pembuluh darah kecil di ginjal yang berfungsi untuk menyaring cairan dan sisa pembuangan dari darah, atau bahkan terjadi penyakit ginjal kronis, yaitu waspadalah hipertensi. Faktor risiko hipertensi, melansir halaman WHO, bahwa mengklarifikasi faktor risiko hipertensi dibagi menjadi dua jenis, yaitu faktor risiko yang dapat dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasi. Beberapa penyebab hipertensi yang dapat dimodifikasi antara lain menerapkan pola makan yang tidak sehat, konsumsi garam yang berlebihan, konsumsi makanan tinggi lemak jenuh dan lemak jahat, buah dan sayuran yang rendah, kurang olahraga atau aktivitas fisik yang rendah, merokok, kebiasaan minum alkohol, bahkan terjadi kelebihan berat badan atau juga kita sebut dengan obesitas. Sedangkan faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi diantaranya adalah riwayat keluarga dengan hipertensi, usia di atas 65 tahun, penyakit yang ada bersama tekanan darah tinggi seperti diabetes atau penyakit ginjal. Oke teman-teman, video ini semoga bermanfaat dan dapat membantu teman-teman jadi tetap sehat dan bahagia. Jangan lupa klik like and subscribe agar mendapatkan video-video terbaru dari saya berikutnya. Salam sehat, bahagia.